Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama kami, kelompok 6, yang akan mempresentasikan yaitu analisis artikel. Sebelumnya, perkenalkan, saya Albert Rensis Bamalia bersama dengan teman-teman saya yaitu Michelia Virginia Tahya dan Yohan Kesya Kalvarita DB. Oke, kita akan memulai. Yang pertama adalah judul artikel. Artikel yang kami ambil dengan judul pemberian motivasi dalam mendorong keaktifan belajar siswa pada pembelajaran jarak jauh atau yang biasa disebut dengan online learning. Kemudian kita akan melihat fokus kajian yang ada pada artikel ini, yaitu terdapat 4. Yang pertama adalah keaktifan siswa dalam proses pembelajaran online. Yang kedua, pemberian motivasi kepada siswa. Yang ketiga, rendahnya keaktifan belajar siswa, dan yang terakhir adalah upaya guru dalam memotivasi siswa selama pembelajaran daring. Oke. Kemudian variabel masalah yang ada yaitu terdapat 3. Yang pertama, tidak ada inisiatif untuk bertanya selama proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, tidak ada inisiatif memberikan pendapat atau respon. Yang ketiga, tidak berani mengkomunikasikan kendala yang dihadapi. Sehingga di dalam pembelajaran kali ini kita dapat mengetahui bahwa rendahnya keaktifan siswa dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Sehingga di dalam kelas siswa itu tidak aktif, tidak berani memberikan respon, dan tidak berani untuk memberikan suatu tanggapan terhadap apa yang telah guru sampaikan. Kemudian pemecahan masalah yang dilakukan oleh penulis adalah dengan memberikan motivasi. Di dalam pemberian motivasi ini dapat terlihat di mana selama PPL di lapangan, guru berusaha untuk memberikan motivasi sebelum pembelajaran dimulai, sehingga siswa dapat memiliki semangat untuk belajar. Kemudian pemberian motivasi untuk berperan aktif selama kegiatan belajar mengajar, sehingga di dalam kelas guru mengajak siswa untuk aktif supaya terjadi interaksi dua arah, sehingga tidak hanya guru saja menyampaikan materi, tetapi siswa juga aktif dalam memberikan respon. Dan yang terakhir adalah mendorong siswa untuk berani bertanya jika mengalami kesulitan, sehingga masalah yang ditemukan diatasi dengan guru memberikan suatu pertanyaan atau guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Karena ketika siswa mengalami kesulitan, siswa pasti akan diam saja, tetapi di sini guru mendorong siswa untuk berani bertanya supaya masalah yang dihadapi dapat diselesaikan secara bersama. Kemudian variabelnya terdapat 3, yaitu berasal dari sumber-sumber berikut. Sumber yang pertama yaitu dari Purwanto yang dikatakan bahwa keaktifan siswa dalam proses pembelajaran dapat dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu ada kondisi dan situasi siswa. Oleh karena itu, pembelajaran jarak jauh membuat siswa merasa jenuh dan bosan karena tidak dapat bertemu, sehingga interaksi dengan teman-teman dan guru-gurunya hanya secara virtual. Yang selanjutnya dengan pendukung dari Siregar dan Nara yang menyatakan bahwa motivasi yang tinggi membuat siswa semakin bergairah atau semangat dan berperan dalam menciptakan perasaan senang dan cinta terhadap proses belajar. Oleh karena itu, menurut Samento, selain mendidik dan mengajarkan pengetahuan, guru juga memegang tugas dan tanggung jawab untuk membimbing, memfasilitasi, serta mendorong siswa untuk dapat mencapai tujuan. Oke, selanjutnya yaitu keterkaitan antara keduanya, yaitu rendahnya keaktifan siswa diduga karena kurangnya motivasi dalam diri siswa, sehingga membutuhkan motivasi dari luar untuk mendorongnya lebih aktif di dalam proses pembelajaran. Kemudian indikator yang dituliskan oleh penulis didapatkan melalui observasi secara langsung di lapangan, yaitu dengan pendukung berdasarkan Rahmayanti, ciri yang menandai keaktifan siswa dalam selama proses pembelajaran adalah tindakan siswa berupa mengamati, bertanya, menjelaskan, atau menyampaikan pendapat. Sehingga penulis dapat mengatakan bahwa siswa aktif bertanya,
menjawab pertanyaan, mampu mengumpulkan ide atau pendapat, dan mengerjakan tugas yang diberikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Iwan. Baik, selanjutnya identifikasi masalah. Penulis mengidentifikasi masalah melalui fakta-fakta yang ditemukan ketika mengajar di salah satu sekolah Kristen di Lampung. Dan dalam identifikasi ini, penulis melampirkan bukti observasinya yang sudah dilampirkan dalam paper, namun kita tidak bisa melihat secara pasti isi dari lampiran tersebut karena lampiran tersebut tidak tercantum dalam paper yang kami terima. Selanjutnya, kita akan melihat kesimpulan masalah. Secara ideal, melalui beberapa teori pendukung penulis memaparkan mengenai pentingnya interaksi yang baik antara guru dan siswa dalam pembelajaran jarak jauh. Kemudian di dalam paper juga dikatakan bahwa keaktifan merupakan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh siswa sebagai bentuk keikutsertaan dalam proses pembelajaran, karena tanpa adanya peran aktif siswa, maka pembelajaran akan menjadi kurang efektif. Disebutkan ciri-ciri dari siswa yang aktif adalah mau mendengarkan, berbicara, mengemukakan pendapat, serta bertanya. Selanjutnya, setelah melihat bagaimana idealnya peran aktif siswa serta interaksi antara guru dan siswa dalam pembelajaran jarak jauh yang didukung oleh berbagai teori, penulis mengaitkannya dengan fakta yang ditemukan di lapangan saat melakukan PPL 2 secara online. Ternyata fakta yang ditemukan adalah tidak ada siswa yang berinisiatif untuk bertanya, memberikan pendapat ataupun berespon saat guru bertanya pada saat pembelajaran berlangsung. Siswa cenderung diam dan tidak memberikan respon selama guru mengajar. Kemudian, siswa juga tidak berani mengkomunikasikan kepada guru mengenai kendala yang sedang dihadapi selama pembelajaran online berlangsung. Lebih dari setengah jumlah siswa juga tidak mengerjakan tugas sesuai dengan instruksi yang diberikan. Melalui fakta tersebut yang sudah terlampir, penulis melihat bahwa terdapat masalah rendahnya keaktifan siswa dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Kita akan melihat beberapa penelitian sebelumnya yang meneliti tentang masalah yang sama. Yang pertama ada Ratnawati dan juga Kanini 2014 di salah satu SMK di Semarang dan menemukan rendahnya keaktifan siswa. Kemudian Ningrum 2016 melakukan penelitian di salah satu sekolah di Semarang dan menemukan siswa yang pasif dalam pembelajaran. Kemudian Widya Susi dan Sujadi 2014 pada mata pelajaran matematika di salah satu sekolah menunjukkan keaktifan belajar itu masih sangat rendah. Kemudian Pangestu dan Rohina 2018 dalam penelitiannya menemukan bahwa salah satu penyebab kurangnya keaktifan belajar siswa dalam proses pembelajaran adalah karena kurangnya latihan. Selanjutnya kita akan melihat langkah-langkah pemecahan masalah dalam pembelajaran. Yang pertama, pada saat memulai pembelajaran melalui WhatsApp Group, guru terlebih dahulu membuka percakapan dan menanyakan kesiapan belajar dan juga semangat anak-anak. Hal ini mendapat respon yang baik dari anak-anak karena anak-anak langsung meresponnya di dalam WhatsApp Group itu dan menunjukkan bahwa mereka semangat belajar. Yang kedua, sebelum masuk ke dalam sesi pembelajaran, guru mengingatkan anak-anak yang belum mengumpulkan tugas untuk segera mengirimkannya. Karena anak-anak sebelumnya tidak mengirimkan tugas itu sesuai dengan instruksi. Oleh karena itu, dengan tindakan ini, anak-anak memberikan respon yang baik dengan memberitahu kesulitan yang mereka alami dalam pembelajaran. Ketiga, pada saat pembelajaran berlangsung, guru selalu mendorong siswa untuk bertanya ketika mengalami kesulitan di dalam memahami materi yang diberikan. Hal ini juga mendapatkan respon yang baik karena guru dapat memberikan respon yang positif ketika anak-anak menyampaikan kesulitannya dalam pembelajaran. Selanjutnya kita akan membahas mengenai instrumen yang digunakan oleh penulis. Nah, kami mendapatkan bahwa instrumen yang digunakan oleh penulis adalah instrumen observasi. Nah, kami mendapatkan ini karena sumber data yang didapatkan, yang dilakukan oleh penulis itu lebih banyak dilakukan dengan pengamatan secara langsung di dalam proses pembelajaran. Kemudian, seperti yang telah dikatakan oleh teman kami Yohan, bahwa
penulis juga menyertakan lampiran, namun pada paper yang kami bahas ini lampirannya tidak tersedia dalam paper. Kemudian yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah pengolahan data yang dikelola oleh penulis. Nah, bagian lampiran yang menunjukkan cara penulis mengolah data untuk menunjukkan masalah dan pemecahan masalah tidak tertera dengan jelas di dalam paper kami. Namun, cara penulis mendapatkan data dari masalah yang diteliti yang seperti yang dijelaskan oleh teman kita Yohan, siswa diberikan kesempatan untuk bertanya atau memberikan respon. Namun, pada kenyataannya, keaktifan siswa itu masih dikatakan rendah. Oleh sebab itu, muncul langkah lain yang dilakukan oleh penulis, yaitu dengan meminta siswa mengisi daftar hadir pada WhatsApp group, dan hasil yang ditemukan oleh penulis, siswa terlihat aktif. Hal ini membuat penulis membuat sebuah tindakan, yaitu berefleksi tentang tindakan yang seharusnya dilakukan agar siswa lebih aktif lagi di dalam proses pembelajaran. Kekurangan artikel yang kami dapatkan adalah sebenarnya penulis sudah menjelaskan dengan baik mengenai permasalahan yang muncul. Mungkin hal yang harus ditambahkan dari penulis pada fokus kajian paper ini adalah yang pertama, alasan mendasar munculnya faktor penyebab masalah harus dijelaskan dengan detail. Misalnya, kita dapat melihat dari segi karakter siswa di dalam proses pembelajaran sebelum melihat kepada tindakan motivasi. Karena dengan mengetahui karakter siswa itu sendiri, kita dapat mengetahui bagaimana cara kita memberikan motivasi yang baik. Kemudian yang kedua, harus lebih banyak menyertakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam penelitian, baik sebelum dan sesudah adanya perubahan yang terjadi secara tertulis dan detail. Yang ketiga, mengurangi penggunaan teori para ahli mengenai permasalahan ini sebagai pernyataan yang menjadi landasan utama permasalahan yang muncul. Namun, penulis harusnya menggunakan teori para ahli untuk mendukung sebagai pendukung dari setiap fakta atau pernyataan yang dituliskan oleh penulis. Sekian dari presentasi kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.